Kenapa ya banyak mahasiswa yang masih ragu akan masa depan karirnya? Padahal ini sudah perhitungan untuk semester akhir. Apakah mereka bingung antara memilih menjadi guru, penerjemah, atau lanjut S2? Nah, jadi sebenarnya masalah ini udah pernah dibahas oleh seorang ahli yang bernama Donald E. Super. Nah, jadi dia ini menjelaskan bahwasanya memilih karir itu bukan keputusan yang dilakukan dalam sekali jadi, tapi itu adalah keputusan yang diambil melalui proses umur hidup. Nah, menurut Donald, perkembangan karir itu terbagi menjadi 5 tahapan utama. So, kita akan lanjut membahas tahapan-tahapan apa aja yang ada di perkembangan karir menurut Donald E. Super. Nah, tahapan yang pertama itu adalah growth, yang mana itu bermula dari umur 0 hingga 14 tahun. Nah, pada umur ini kita itu masih kecil dan kita mulai mengetahui, mulai mengenal apa sih yang kita sukai. Misalnya kita menyukai bahasa asing, kemudian misalnya kita suka membantu teman dalam mengajarkannya hal-hal yang kesulitan, misalnya mengajarkannya matematika, seperti itu. Kemudian misalnya kita suka berbicara di depan banyak orang, seperti dia mampu memimpin teman-temannya yang lain. Nah, itu adalah tahapan yang pertama, yang mana itu adalah growth. Lanjut, yang pada tahapan kedua itu adalah exploration. Nah, ini relevan banget pada masa-masa umuran kita, yaitu anak-anak remaja. Nah, ini terjadi pada umur 15 hingga 24 tahun. Nah, pada fase ini kita akan mulai bertanya-tanya, aku ini cocoknya jadi apa ya? Atau arahnya ini kemana ya? Nah, seperti itu, kita akan mulai bertanya-tanya pada diri kita. Dan kita mulai memikirkan arah masa depan. Nah, di fase ini, misalnya pada mahasiswa pendidikan bahasa Arab, yang mana ia akan mulai mencoba mengeksplor dirinya, mulai mengikuti organisasi, kemudian ikut seminar-seminar internasional maupun nasional, kemudian mulai praktik mengajar maupun dari segi kecil seperti les private atau misalnya mengikuti banyak kegiatan mengajar lainnya. Nah, itu terjadi pada masa exploration. Nah, kemudian ada tahapan yang ketiga, yaitu establishment, yang terjadi pada umur 25 sampai 44 tahun. Nah, pada masa ini sudah terjadi ketika kita telah lulus kuliah. Yang mana pada masa ini kita akan mulai serius memilih dan membangun karir. Nah, misalnya pada masa exploration tadi yang terjadi pada mahasiswa PBA, dia menyukai menerjemah sesuatu. Nah, pada masa establishment ini, maka dia akan berpikir dan memilih, oh, aku cocoknya jadi penerjemah nih. Nah, itu yang terjadi pada masa establishment. Karena dia akan sudah memilih karir apa yang akan dia pilih, maka yang dia pilih adalah penerjemah. Seperti itu. Kemudian pada tahap yang keempat itu ada maintenance. Nah, ini terjadi pada umur 45 sampai 64 tahun. Yang mana pada umur-umur ini yang bisa kita bilang umur yang sudah di tengah-tengah ya. Nah, ini pada masa ini sudah mempertahankan dan mengembangkan karir sedikit demi sedikit. Nah, misalnya pada masa establishment tadi kita sudah memilih untuk menjadi penerjemah nih. Maka pada masa maintenance ini kita akan mengembangkan karir kita. Misalnya dari yang awalnya penerjemah nasional saja, kemudian menjadi penerjemah yang kancah internasional. Nah, seperti itu. Kemudian ada tahapan yang terakhir atau tahapan yang kelima,
itu adalah decline yang terjadi pada umur 65 tahun ke atas. Nah, ini umur-umur yang sudah bisa kita bilang tua karena ini sudah terlalu berat karena sudah tidak terlalu bisa banyak bekerja atau beraktivitas. Nah, jadi wajar nggak sih kalau kita itu masih bingung dalam menentukan karir kita? Wajar, karena pada masa ini, pada masa kita sekarang, pada masa remaja ini kita masih dalam fase exploration, yang mana kita itu masih mengeksplor diri, apa yang menjadi bakat kita, kemudian apa yang menjadi kesukaan kita. Nah, itu akan berpengaruh pada perkembangan karir kita nanti di masa yang selanjutnya. Nah, kemudian ada juga nih mini studi kasus ya. Nah, misalnya ini ada di mahasiswa PBA. Nah, dia ini awalnya pengennya jadi guru bahasa Arab gitu. Nah, kemudian setelah dia mengikuti lomba debat bahasa Arab, dia lebih suka berkomunikasi dan dia malah menjadi entrepreneur. Nah, sebenarnya ini bukan salah jalan ya, Kak. Ini adalah bagian dari proses eksplorasi diri kita. Jadi, kalau misalnya kalian ini masih bingung dan bertanya-tanya soal karir, gak apa guys, chill. Karena kita ini masih di fase eksplorasi diri, yang mana kita masih mencari hal-hal apa yang kita minati dan hal-hal apa yang kita sukai. So, tulis di kolom komentar guys, apa yang kalian minati dan kalian ada di fase mana. Oke, sampai situ saja. Bye-bye.